Selamat datang dan selamat siang ya. Selamat datang di Tehminar by Kren. Perkenalkan saya Sheila, moderator untuk Tehminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia ya. Dan kali ini pastinya Kren melaksanakan Tehminar bertemakan How Technology Creates Prosperity for Life. Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang menjadikan kegiatan-kegiatan kita ya sebagai manusia itu menjadi lebih mudah. Senang sekali ya bersama dengan kita sudah hadir beberapa panelis dari berbagai pihak. Yang pertama di sini adalah Kak Muhammad Akbar Nugroho selaku founder dan CEO dari asdos.id. Untuk panelis kita yang kedua di sini ada Kak Natasha Estrita selaku OKK dari @sobat cyber ID. Panelis yang ketiga ya di sini adalah Kak Ian Rahmandana selaku freelancer programming ya. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke sesi presentasi yang pertama. Langsung saja inilah dia ya Kak Muhammad Akbar Nugroho atau saya panggil Akbar, founder and CEO asdos.id. Silahkan Kak Akbar, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Jadi hari ini kita mau sharing sedikit tentang itu benefits-nya teknologi di hidup sehari-hari kita dan juga di edukasi dan untuk bisnis di era sekarang. Jadi pertama apa yang buruk dan baik dari teknologi. Jadi pertamanya adalah yang pasti addiction. Itu semua orang sudah bilang itu addiction itu kecanduan. Ada juga kenaikan tingkat depresi. Mungkin teman-teman ada ngerasa kalau buka LinkedIn atau Instagram melihat teman-teman kita yang hidupnya happy-happy saja atau apa mereka sangat sukses di hidupnya sekarang yang dulu biasa-biasa saja sama kita. Mungkin ada merasa tersaingi atau iri atau cemburu gitu. Ada juga cyberbullying, cybercrime, dan data breach itu di saat data kita dicuri. Tapi ada juga banyak the good gitu, banyak benefit-benefit dari menggunakan teknologi seperti convenience itu kemudahan. Dengan adanya teknologi seperti YouTube gitu, kita mudah akses misal pelajaran-pelajaran mata kuliah dari Harvard, dari Stanford, dari universitas terbesar yang mungkin kita nggak bisa langsung ke sana gitu, bisa dari sumber entertainment atau sumber entertainment dan juga efisien waktu dan jadi sebuah wadah informasi juga untuk kita semua. Terus materi utamanya itu teknologi dalam edukasi dan bisnis. Teknologi itu semua startup yang ada di Indonesia atau di dunia malah itu intinya satu, dia ingin memecahkan sebuah masalah yang sebenarnya udah ada solusinya, tapi kurang efisien. Gitu. Misal untuk penarikan duit, zaman dulu banget untuk menarik duit kita harus ke bank langsung untuk mengambil duit, mengisi formulir, kasih ke teller dan kita dikasih uang gitu. Nah, semakin jalannya teknologi, diadakan mesin ATM yang kita nggak harus ngantri di bank lagi untuk ngambil duit, kita tinggal masukin kartu di ATM. Tekan berapa tombol dan masukin PIN kita dan keluar duit gitu. Dan itu makin maju lagi dengan sekarang adanya mobile banking kayak Livin by Mandiri atau BCA Mobile. Oke, jadi bagaimana saya menggunakan teknologi untuk bikin startup sendiri gitu. Intinya satu, saya buka YouTube, nonton-nonton dari Y Combinator, itu salah satu inkubator di Amerika gitu yang udah menginkubasi startup seperti Airbnb begitu. Nah, pokoknya ini salah satu contoh aja. Di YouTube ini kan ada jutaan video yang bisa membantu kita belajar skill-skill baru seperti cara menggambar, cara public speaking, cara belajar bahasa Inggris, dan kebetulan cara membuat startup sendiri. Nah, dengan nonton-nonton video sendiri begini, saya akhirnya berani bikin startup. Jadi startup itu amazing gara-gara dengan modal kecil dan niat dari kita sendiri dan teknologi seperti website dan aplikasi yang sangat mudah dan sangat murah dibikin gitu. Kita bisa bikin suatu produk yang dicintai orang yang perlu di dunia ini dan investor-investor pun nggak segan memberi kita modal yang sangat besar biasanya untuk memajukan bisnis ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Oke, siap Kak Akbar, thank you. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya teman-teman. So langsung saja kita panggilkan inilah dia Kak Natasha, OKK dari @sobat cyber ID. Silahkan Kak Natasha, waktu dan tempatnya.
Baik, terima kasih Kak Sheila yang luar biasa. Mari kita mulai ya. Jadi untuk tema hari ini kita akan belajar mengenai Achieving Prosperity Using Digital and Technology. Nah, yang pertama kita akan melihat nih, apa sih prosperity itu? Jadi kalau kita bisa lihat dari gambaran ini adalah prosperity itu tidak selamanya berbicara masalah uang. Karena materi maupun uang itu bisa kita raih. Tapi prosperity ini adalah sebuah konsep yang holistik, di mana segala aspek dalam kehidupan kita itu bisa berkembang dan mencapai tingkat yang paling mentok. Nah, mentoknya ini atau kata suksesnya ini masing-masing orang memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, kalau kita mengacu pada kamus gitu ya, dari kamus bahasa Inggris di Thesaurus ini berbicara bahwa a successful, flourishing or thriving condition, especially in financial respects, atau good fortune. Jadi memang terkadang kita mudah sekali mengukur kemakmuran itu berdasarkan kemampuan kita dalam keuangan, dalam membeli sesuatu, atau dalam mengumpulkan harta kekayaan. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, prosperity ini dinilai pada pertama adalah banyak hasil. Tapi kita bisa lihat nih, di nomor 3 adalah serba kecukupan. Nah, kecukupan ini tidak hanya kembali lagi ke unsur hanya financial, tapi bisa jadi ke kesehatan, kondisi psikologis, kemudian kemampuan teman-teman untuk mengembangkan diri sendiri, ini juga bisa menjadi tolok ukur atau bagian dari prosperity. Nah, ini adalah sains dan teknologi memang mengubah hidup kita. Tapi kenangan, tradisi, dan mitos itu membentuk respons kita. Apa sih intinya? Intinya adalah di dalam dunia teknologi dan kemudian internet sekarang ini, yang paling penting adalah bagaimana cara kita beradaptasi. Dan kita tidak kehilangan diri kita sendiri di tengah perubahan yang sangat cepat. Nah, apa aja sih yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan prosperity di dalam penggunaan internet ini? Nah, yang pertama adalah monetizing social media. Apa aja sih yang bisa kita dapetin di social media pada saat kita tidur nih? Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu saat kita tidur. Yang pertama adalah endorsement. Nah, endorsement ini kita tidak bicara pada saat perusahaan atau sebuah produk itu membeli kita atau menggunakan jasa kita. Tapi pada saat kita diberikan kesempatan untuk di-endorse atau diberikan barang dan kita menunjukkan hasil kerja kita yang luar biasa, percaya atau tidak percaya, karya yang teman-teman buat itu bisa dilihat oleh perusahaan ataupun bisnis lain. Yang kedua ada paid promote nih. Ada yang mungkin kalau teman-teman punya subscriber atau followers banyak, kita bisa dibayar hanya untuk mempromosikan konten yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, yang berikutnya ada advertising. Nah, di advertising ini juga banyak melibatkan teman-teman. Bisa jadi misalnya teman-teman untuk mempromosikan barang, atau mungkin teman-teman yang awalnya hanya jadi influencer, tapi sekarang bisa jadi seller juga, bisa jadi entrepreneur juga. Teman-teman bisa memanfaatkan sosial media. Nah, yang sekarang adalah referral fee atau royalty dan subscription fee. Nah, ini biasanya berdasarkan karya teman-teman kalau untuk royalty, dan untuk referral atau subscription sekarang banyak banget platform yang menyediakan partnership dengan teman-teman melalui kode. Nah, yang berikutnya adalah digital marketing. Ini lebih ke terkait dengan bagaimana strategi teman-teman di dalam melakukan promosi tentang produk maupun jasa ataupun mungkin diri teman-teman sebagai personal branding gitu ya. Ini ada viral marketing, terus teman-teman bisa menggunakan digital campaign, kita juga bisa menggunakan social media ads, atau kita juga bisa memanfaatkan fitur-fitur di e-commerce dan marketplace. Yang berikutnya adalah investment. Nah, ini penting sekali nih teman-teman, karena di dalam dunia digital pun ternyata sekarang sudah sangat membantu kita untuk bisa melakukan investasi secara online. Baik misalnya kita melakukan stock trading, atau kita registrasi franchising, atau mungkin kita joint venture nih, kita naruh modal untuk pengembangan sesuatu. Kemudian kita juga bisa melakukan peer-to-peer lending. Ada juga dari koperasi, kemudian digital banking products, misalnya seperti savings, deposit, dan lain sebagainya. Ada juga investasi seperti reksadana ataupun investasi untuk kepemilikan properti secara gotong royong. Nah, ini juga tidak kalah penting nih teman-teman. Dari semua hal yang teman-teman sudah pelajari di internet, penting banget untuk balancing antara moneter dengan kepuasan diri sendiri, ataupun dengan pengembangan kehidupan teman-teman. Ini ada aplikasi untuk money manager, gimana caranya mengelola keuangan. Ada juga untuk planner, ada mulai dari social media planner, content planner, dan lain sebagainya. Ada juga tentang schedule, bagaimana teman-teman bisa membuat jadwal yang teman-teman itu nggak harus selalu ingetin orang itu tiap hari gitu ya, tapi bisa melakukan melalui aplikasi. Ada juga nih reminder tugas-tugas atau deadline, kemudian sports and workouts, teman-teman bisa cek kalori, cek tekanan darah, dan lain sebagainya.
ada juga news and entertainment, terus ada e-book, e-course, and e-learning. Nah, berikutnya adalah company expansion. Nah, di dalam company ini juga kita bisa melihat ada banyak sekali peluang kemajuan baru gitu ya. Teman-teman memiliki peluang kemajuan baru, adanya kemudahan pengelolaan. Nah, yang kemudian ada juga platform untuk karyawan nih. Seringkali kita melihat sekarang sudah ada absen online, kemudian untuk menghitung tunjangan online. Terus kemudian misalnya sekarang kita ada otomatisasi tugas, kita sudah fokus pada tugas-tugas yang priority. Kemudian ada investasi berkelanjutan. Nah, ini seperti yang tadi aku bahas. Kemudian juga ada kita fokus terhadap kesadaran karena kesehatan kita jadi lebih terjamin. Dan yang terakhir adalah juga memperbaiki distribusi dan representasi nih. Nah, dari semua keuntungan yang ada, ini aku mau mengingatkan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk tidak dilakukan di dalam internet. Yang pertama adalah menjadikan segala sesuatu sebagai konten. Kenapa? Karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan aplikasi gratis yang tidak terjamin keamanannya. Dan yang terakhir adalah menggunakan cara yang tidak benar dalam mencapai sesuatu di internet. Misalnya teman-teman melakukan clickbait yang memancing mungkin keresahan masyarakat, atau mungkin teman-teman juga menggunakan cara-cara yang beli, atau mungkin ya istilahnya nggak beli sih, tapi agak curang-curang dikit gitu. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan. Nah, apa sih yang penting untuk kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga kerahasiaan data pribadi dan perusahaan. Nah, kemudian adalah menghasilkan konten yang positif dan mendidik. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan aplikasi yang aman dan berbadan hukum. Dan yang terakhir adalah mengelola sosial media dengan baik. Sekian dari aku, Kak Sela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, salam kebajikan. Thank you Kak Natasha, ya luar biasa sekali. Kita akan next dulu gitu ya ke presentasi selanjutnya yang pastinya juga nggak kalah menarik ya teman-teman. Langsung saja kita panggilkan, ini dia freelancer programming. Silahkan Kak Ian untuk waktu dan tempat. Terima kasih Kak Sela. Oke, mungkin langsung saja ke topik utamanya, yaitu teknologi. Jadi sebenarnya apa sih teknologi ini? Kalau menurut KBBI, teknologi itu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, berangkat dari masalah teknologi tersebut, saya pernah dapat quotes atau baca dari salah satu tokoh historian, yaitu Christian Lauslange. Dia pernah bilang, teknologi is a useful servant, but a dangerous master. Nah, jadi teknologi ini tuh dia bisa mempunyai dampak negatif atau dampak positif. Salah satu dampak negatifnya itu terutama banyak penipuan dari sosial media atau dari internet. Nah, lalu apa sih penerapan di setiap bidang teknologi? Sebenarnya banyak penerapan di setiap bidang. Nah, saya ambil dari 4 bidang ini yang mungkin common atau yang familiar sama kita. Contoh di telekomunikasi, sekarang kita udah familiar dengan namanya WhatsApp. Selanjutnya di pendidikan. Nah, pendidikan ini yang mungkin sangat kerasa ya untuk sekarang-sekarang, apalagi untuk mahasiswa atau siswa seperti saya yang pendidikannya sekarang itu enggak secara offline. Nah, kita dipaksa bagaimana caranya kita belajar secara daring atau online. Nah, salah satunya menggunakan e-learning. Selanjutnya di bidang perbankan. Nah, di bidang perbankan ini itu ada yang namanya m-banking, di mana di m-banking ini kita sangat dimudahkan dalam berurusan finansial. Contohnya kita nggak perlu repot-repot lagi nih sekarang untuk bayar pembelian atau check out di e-commerce. Kita bisa menggunakan virtual account. Nah, selanjutnya di kesehatan, saya ambil contoh ini dari aplikasi Halodoc. Nah, di mana di aplikasi ini kita zaman sekarang itu udah bisa melakukan konsultasi terhadap dokter secara online. Di sini sekarang peran saya ngapain sih di teknologi? Peran saya di teknologi itu ada beberapa yang saya lakukan di teknologi, yaitu yang pertama programming, terus juga saya dalam teknologi melakukan freelance, terus juga content creator. Saya mempunyai channel YouTube di mana channel YouTube saya membahas terkait teknologi-teknologi. Dan terakhir, peran saya di bidang teknologi yaitu saya sharing. Saya juga sering mengisi workshop terkait
pembuatan website, pembuatan aplikasi, dan alhamdulillah saya senang banget di acara sekarang saya nggak bahas teknis lagi. Nah, ini sedikit tampilan, yaitu ketika saya melakukan programming di sini saya membuat aplikasi tentang coronavirus. Jadi sebenarnya menurut saya kalau kita tahu how to deal with teknologi itu benar-benar worth it banget. Dan ini ada salah satu juga screenshot website. Nah, ini website apa sih? Nah, website ini salah satu one of my biggest project di 2020 kemarin. Itu saya ada klien dari orang Jogja, dia minta buatin website e-commerce nih untuk jual barang komoditasnya. Nah, ini ada accomplishment saya selama saya bergelut di bidang teknologi, dan apa saja sih dari umur saya yang sekarang yaitu 20 yang udah saya dapetin dari bidang teknologi. Alhamdulillah saya udah beresin 19 project dan saya udah memenangkan 7 kontes. Terus juga saya udah dapat 7 sertifikasi yang saya jadikan sebagai portofolio. Nah, ini sertifikasi saya ada beberapa, terus ada 11 experience ini dari terkait magang di company-company. Saya juga pernah kerja part-time. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Kak Ian untuk